Tema kuliah zuhur singkat pada hari ini adalah 2 jalan masuk surga. 2 jalan masuk surga. 2 jalan itu adalah maghfirah wa rahmatullah. Ampunan dan rahmat Allah. Itu 2 jalan masuk surga. Tentu bukan cuma itu, tapi dalam konteks Ramadan. Saya akan menjawab dulu seputar syubhat yang beredar di BlackBerry, di WhatsApp tentang pernyataan Profesor Dr. Quraisy Shihab bahwa 2 kali beliau katakan tidak benar. Sekali lagi sambil mengatakan tidak benar kalau Nabi Muhammad pasti masuk surga. Baru kemudian beliau menjelaskan tentang orang bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Sebelum saya bahas itu, saya ingin mulai dulu dengan perkataan salafus saleh. Di akhirat nanti Anda cuma punya 2 pilihan. Yang pertama ampunan Allah, yang kedua neraka. Cuma 2 pilihan itu. Tidak dapat ampunan Allah masuk neraka, dapat ampunan Allah baru masuk surga. Artinya yang membuat kita bisa masuk surga apa? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amal kita. Ini untuk mendudukkan logikanya dulu, karena menurut saya kesalahan Profesor Quraisy Shihab itu, kalau disebut sebuah kesalahan, ini masalah retorika dan tekanan saja. Bagaimana dan di mana mestinya mengambil tekanan di hadis itu, karena yang beredar umat jadi marah, merasa nabinya nggak dijamin masuk surga. Jadi ngapain gue ngikut nabi kalau nabinya sendiri nggak yakin bakal masuk surga. Ini masalah retorika, memang berbahaya. Yang kedua, di dunia juga cuma ada 2 pilihan. Pilihan pertama, penjagaan Allah atau binasa. Cuma 2 pilihan. Kalau Anda dalam penjagaan Allah, maka Anda selamat dari kebinasaan. Tapi kalau Anda tidak dalam penjagaan Allah, perlindungan Allah, maka Anda akan binasa. Artinya apa? Bukan usaha kita yang membuat kita tidak binasa. Justru jangankan pekerjaan Anda di kantor setiap hari yang membuat Anda binasa, bahkan salat Anda pun bisa membuat Anda celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salatnya tidak dijaga oleh Allah. Akhirnya alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang salatnya tidak dijaga Allah itu biasanya keserimpet dia, terpelanting. Salatnya lalai, salatnya dan kehidupannya dipenuhi dengan pamer, ria. Rasanya sukses menjadi eksekutif muda kalau bekerjanya sudah di lingkungan Pondok Indah, mobilnya keren, rumahnya bagus gitu. Ini yura'un wa yamna'unal ma'un. Ujungnya orang ini takut memberikan sesuatu yang paling berharga bagi dirinya, yang paling berharga dibutuhkan oleh orang lain. Ini kalau tidak dalam penjagaan Allah, sholat pun bikin celaka, kerja pun begitu. Jangan GR bahwa kamu merasa kerjamu itu sudah ibadah. Kalau Allah nggak jaga kamu, justru pekerjaan kamu itulah yang membuat kamu binasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infakkanlah hartamu di jalan Allah dan jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Maknanya begini. Diriwayatkan ketika berhadapan-hadapan dalam sebuah pertempuran antara muslimin dengan pasukan Romawi begitu ketatnya benteng mereka menempel di benteng mereka. Ada satu pejuang muslim mujahid kemudian mencoba untuk menembus pertahanan musuh yang sangat kokoh dan memecah konsentrasi musuh seperti Al-Adiyah, kuda perang yang masuk fawasatna bihi jam'an, yang menghajar konsentrasi
konsentrasi musuh sehingga kemudian buyar, ada yang teriak. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Hai sahabat, nekat sekali kamu. Beraninya kamu menghajar konsentrasi musuh. Kira-kira kalau zaman sekarang, udah Ustaz jangan ngomong jihad deh, hari gini lu ngomong jihad habis loh. Ustaz hari gini jangan ngomong jihad, Amerika nggak suka, Densus nggak suka. Jangan ngomong jihad, nekat Ustaz kalau mau ngomong jihad. Kira-kira begitu kalau zaman sekarang nih. Lalu ada sahabat yang mengerti tentang apa makna ayat itu. Maaf saudara, bukan di situ penempatan ayat wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Yang namanya menjerumuskan diri itu bukan berani memecah konsentrasi musuh sendirian, bukan itu namanya bunuh diri, bukan. Yang namanya bunuh diri itu atau membinasakan diri itu turun pada kami kaum Ansar ketika kami tidak berani berjihad harta membiayai kita perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami disebut sedang membinasakan diri. Dalam tafsir, orang yang kerjanya cuma untuk kepentingan gaji dirinya, membiayai keluarganya, dan kemudian fokus di situ saja bertahun-tahun, sehingga tidak ada keberanian untuk berjihad nyawa dan harta di jalan Allah, mereka telah binasakan dirinya sendiri. Yang tiap hari kerja duit, kerja duit, kerja duit. Ada kelebihan kualitas, bonus, bonus, bonus. Dekat Ramadan, dekat Lebaran, THR, 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 membinasakan dirinya. Ini tafsirnya. Baik, sekarang masuk. Mungkin yang dimaksud oleh Prof. Quraisy Shihab adalah dua hadis berikut. Tapi sayangnya dalam ceramah di YouTube ini tidak dijelaskan secara detail, sehingga kemudian maknanya terpelanting dan banyak umat yang marah. Untuk itu, sekarang saya jelaskan hadisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. La yunajji ahadan minkum amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un min ad-darjah wal qasda tablughu. Saya tidak tahu yang dimaksud oleh Pak Quraisy itu hadis yang pertama atau hadis yang kedua yang saya bacakan. Terjemahannya begini. Salah seorang dari kalian tidak akan dapat selamat oleh amalnya dari siksa neraka. Tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Jadi engkau juga tidak selamat ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya. Hanya saja, ini yang beliau tidak lanjutkan. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Salah satu penyebab Rasulullah bisa masuk surga ini gara-gara hadisnya tidak diteruskan oleh Prof. Quraisy ini. Sekali lagi ini bukan kesalahan. Yang mendasar ini masalah retorika. Tapi kewajiban saya karena ramai di sosial media untuk saya lanjutkan hadisnya. Sama juga ini masalah, karena ini kadang-kadang ini gara-gara pluralisme. Gara-gara pluralisme. Pluralitas iya, tapi pluralisme jangan. Ini gara-gara karena pengen sama rata semua, jadi begini pemikirannya, jadi belibet begitu. Belibet ini bahasa apa ya kira-kira? Jadi hadisnya begini lanjutannya. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmatnya padaku. Maka lalu dikatakan agar bisa mendapatkan rahmat Allah supaya bisa masuk surga, beramallah kalian sesuai sunnah. Sunnahnya siapa? Sesuai sunnah. Nah kalau Rasulnya meragukan dirinya, mana mungkin menyuruh orang untuk mengikuti sunnahnya. Tapi bahasa di depan tidak benar sampai 2 kali. Karena katakan beliau tidak benar kalau Rasulullah pasti masuk surga. Ini gara-gara gak komplit baca hadisnya. Sama dengan kita yang bilang semua manusia itu sama. Iya benar, tapi ada yang lebih mulia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayatnya sampai situ doang, akhirnya plural. Sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan
bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi kalian semua sama, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sampai titik itu belum. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang terhormat di antara laki-laki, yang lebih istimewa di antara semua suku dan bangsa itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ayat ini sering dipotong oleh kaum pluralis, kepenggal ini, sama dengan tafsirnya Prof. Musda Mulia lah kira-kira. Jadi ayatnya dia bilang tidak ada ayat Al-Quran yang mengharuskan kita menikah dengan lawan jenis. Yang ada adalah ayat-ayat dalam Al-Quran berbicara tentang zaujun azwajan, menikah dengan pasangan, terserah mau laki-laki atau perempuan. Saya kadang mau nanya, dia itu kawin sama siapa sih? Gitu. Laki atau perempuan? No. Ini gara-gara belibet nih. Baik. Supaya bisa mendapatkan rahmat Allah, ikutilah sunnah dan berlakulah dengan imbang. Berangkatlah di pagi hari dan berangkatlah di sore hari. Harus ada ikhtiar. Silakan kerja siang, silakan masuk shift sore. Harus ada ikhtiar, ada usaha. Dan lakukanlah sedikit waktu untuk sholat di malam hari, untuk mendapatkan ampunan Allah supaya bisa masuk surga. Ini jalan-jalan supaya bisa masuk surga. Niat dan niat, maka kalian akan sampai ke surga. Jadi begini, ada kan tiap hari baca Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim, gitu kan? Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat atas mereka, gitu kan? Artinya kita kalau mau masuk surga, lewat jalan mana? Metro Pondok Indah atau jalan mana masuk surga itu? Jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Kan gitu, dijelaskan kan? Yaitu jalannya orang-orang. Kita langsung bukan dikasih tahu yang street yang mana, tetapi dikasih tahu ikuti orangnya, sosoknya, figurnya. An'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka, gitu kan? Tafsirnya yang mana? Jalan orang inilah yang bisa bawa kita ke surga, gitu kan? Tafsirnya alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayatnya kan jelas. Jalan orang yang bakal masuk surga itu adalah jalannya siapa? Para nabi. Jadi nabi masuk surga kan? Masih ragu nabi bakal masuk surga atau kagak? Bahaya, bisa rusak iman kenabianmu dari sini, rusak. Kan rukun iman ada 6 ya. Yang pertama rukun iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab, yang keempat kepada Rasul. Kalau hari ini lo bilang nggak ada yang bisa pastikan Nabi masuk surga, repot lo, keluar dari masjid ini udah habis iman lo. Iman kepada Rasulnya ini batal, bisa batal. Tapi sekali lagi ini masalah retorika. Baik. Dalam riwayat lain, mungkin yang dimaksud oleh Prof. Quraisyab, mungkin hadis ini, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda. Ini dari Bukhari juga. Apakah gara-gara Abu Hurairah sama Aisyah yang meriwayatkan ini? Ini juga kadang-kadang bermasalah ya. Yang orang Syiah dan separuh tasyayyu ini paling gak suka kalau hadis riwayat Abu Hurairah apalagi Aisyah. Ini enak banget kalau dengar dua nama ini. Ini juga persoalan, sehingga kemudian enggak adil melihat redaksi hadis Nabi SAW. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru, fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannah amaluhu." Qalu, "Wala anta ya Rasulullah?" Qala, "Wala ana." Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin. Di sini jelaskan dua cara masuk surga. Beramallah sesuai sunnah, artinya beristiqomahlah di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Bapak Ibu yang susah didik anak bulan puasa, mungkin bapak ibunya nggak ngamalin sunnah,
sehingga mulutnya nggak bertuah. Bapak ibu yang susah bangunin anak sahur, mungkin sentuhan tangannya nggak bertuah, gara-gara orang tuanya nggak ngamalin sunnah. Ya, kalau kita banyak mengamalkan sunnah Rasul, kan Allah akan menjadi mata kita saat melihat, menjadi telinga saat mendengar, menjadi lisan saat bertutur, menjadi tangan saat menyentuh. Jadi sentuhan Bapak, omongan Bapak, sorot mata Bapak menjadi bertuah di depan anak-anak, di hadapan bini juga begitu. Kalau rajin mengamalkan sunnah. Tapi kalau Bapak-Bapak cuma jadi ATM, ketemu anak kalau lagi butuh duit, gitu, ya nggak bertuah. Omongan Bapaknya bisa dihafal, tidur, makan, sholat, belajar, sekolah. Anak-anak nggak hafal nih Bapak gua nih, cuma itu aja omongannya sama gua. Itu Bapak yang nggak kreatif dan nggak bertuah, gara-gara tidak mengamalkan sunnah. Diperintahkan mengamalkan sunnah kalau ingin merasakan surga. Lanjutan hadisnya. Dan berilah kabar gembira, sesungguhnya seseorang tidak akan masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, begitu juga denganku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya padaku. Jadi jelasnya di sini bukan berarti Nabi meragukan dirinya masuk surga. Ini bentuk ketawaduan Nabi SAW karena memang hak prerogatif milik Allah. Tetapi ayat hadis ini menjelaskan bahwa kalau kita bisa masuk surga bukan gara-gara amal kita, tapi karena dua, apa itu? Maghfirah dan rahmat. Jadi sekarang yang penting untuk kita pikirkan keluar dari ruangan ini, bagaimana caranya mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Saya ingin tutup dengan satu ayat tentang jihad harta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau jihad nyawa mungkin kebanyakan masih agak takut. Saya ambil jihad harta saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam surah Saf ayat 11 dan 12. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wa yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannat. Sampai di situ. Lihat nih, kalau pengen masuk surga gimana caranya? Harus cari ampunan Allah. Supaya dapat ampunan Allah agar bisa masuk surga, apa yang mesti kita kerjakan? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dengan harta dan jiwamu. Sekali lagi, jangan yang gratis-gratis aja kalau pengen masuk surga. Maunya yang sholat yang gratis, Allahu Akbar. Ibadah apalagi Tuhan yang gratis? Senyum gratis, apalagi? Zikir gratis, apalagi? Nangis gratis. Kalau cuma itu ibadahmu, mendingan dulu Allah ciptakan kamu roh aja, makhluk halus gitu, nggak perlu jasad fisik seperti ini. Karenanya jalan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berjihad dengan dua cara. Dua cara inilah yang paling nggak disukai oleh laki-laki pengecut dan laki-laki dan perempuan yang pelit. Ini butuh sacrifice, pengorbanan jihad itu. Jihad nyawa adalah yang paling ditakuti oleh laki-laki pengecut. Jihad harta paling takut didengar oleh laki-laki pelit dan perempuan pelit. Padahal itulah cara untuk mendapatkan ampunan Allah. Lihat lanjutannya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kamu sudah jihad harta dan nyawa, Allah ampunkan dosa-dosamu. Efeknya setelah itu,
dan memasukkan kamu ke dalam surganya, jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai. Udah cukup deh sampai di sini ilmunya, tinggal diamalin doang gitu. Kalau keluar dari sini masih gak berani jihad harta juga, ya ini ilmu asam murad namanya. Jadi keluar dari ruangan ini udah niatin aja. Kalau ada orang sekarang bisa minta jihad harta, kemudian timbul pelitnya, berarti lagi tinggi tuh nilai harta. Kemudian disuruh berjihad harta, kemudian aduh nanti nggak bisa jadi beli mobil. Justru itu lagi tinggi-tingginya. Apalagi takut miskin. Kalau lagi muncul semua perasaan itu, kata Rasulullah, itulah sedekah yang paling agung. Jadi keluarin saja. Di Pondok Indah ini banyak sekali di masjid ini. Coba lihat, Anda lihat pengumuman di depan itu. Coba lihat itu kanopi yang belum jadi. Ini berjuang masjid ini. Ini masjid memang kelihatannya mewah sejak awal dibangun, tapi butuh dana operasional. Ya, Anda datang ke Masjid Pondok Indah ini sebagai tamunya Allah. Kalau Anda berinfak yang terbaik di masjid ini, di rumah Allah ini, yang saya tahu pengurusnya ini amanah, insya Allah ini dicatat bahwa Anda telah berjuang di rumahnya Allah. Tapi kalau mau yang juga untuk Palestina, ada banyak lembaga di depan juga mungkin sudah disiapkan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bekerja, kalau cuma untuk ngumpulin duit, Anda sedang bunuh diri namanya. Anda itu bekerja supaya berpenghasilan itu supaya bisa berjihad harta dan nyawa. Tapi jihad tidak mempercepat kematian. Enggak pergi jihad bukan berarti panjang umur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.